Ragam hias motif kaung oleh Mario P. Lasamahu. Motif kaung. Batik kaung adalah motif batik yang bentuknya berupa bulatan mirip buah kaung, sejenis kelapa, atau kadang juga dianggap sebagai aren atau kolang-kaling yang ditata rapi secara geometris. Kadang motif ini juga ditafsirkan sebagai gambar bunga lotus atau teratai dengan 4 lembar mahkota yang merekah. Termasuk dalam ragam hias geometris, ragam hias yang coraknya menyerupai bentuk-bentuk bangun datar. Contohnya menyerupai segitiga persegi dan lain-lain. Asal batik kawung. Batik kawung merupakan motif batik tertua di Indonesia dan yang pernah ada sejak abad ke-9. Batik kawung berasal dari Yogyakarta. Motif batik kawung mulai berkembang pada zaman Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu tahun 1755 pada abad ke-18. Batik kawung memiliki beberapa makna, diantaranya pengendalian diri yang sempurna, hati yang bersih tanpa adanya keinginan untuk ria, dan masih banyak lagi hal-hal yang baik. Nama dan motif batik kaung diambil dari dua sumber, yaitu berasal dari nama serangga kuawung dan yang kedua adalah buah kolang-kaling. Motif batik kaung sangat disukai oleh kalangan keraton Yogyakarta, dan juga motif kaung termasuk ke dalam beberapa motif larangan keraton, di mana dulu hanya boleh digunakan oleh kalangan kerajaan saja. Project bantal sofa. Kali ini saya akan membuat bantal sofa dari perca kain, katun, dan lurik dengan motif kawung, namun menggunakan teknik menjahit dari Amerika, yaitu teknik menggulung. Perca yang terkenal dengan nama Cathedral Window. Apa itu Cathedral Window? Cathedral Window. Dalam dunia kerajinan tangan perca di Amerika, motif Cathedral Window terinspirasi dari jendela kaca gereja bersejarah pada zaman dahulu menjadi populer di Amerika Utara pada tahun 1930 dengan teknik gulung perca. Alat 1. Mesin jahit, 2. Gunting kain, 3. Pemotong benang, 4. Jarum pentul, 5. Heat erasable pen atau pena untuk pola, 6. Pola, 7. Penggaris, 8. Benang, dan 9. Setrika. Bahan 1. Dakron press atau lembaran, 2. Kain katun, 3. Kain lurik. Langkah 1. Membuat pola kotak dari kardus bekas atau karton. Kotak 1 12,5 cm dikali 12,5 cm. Kotak 2 9 cm dikali 9 cm. Buat garis pinggir 0,7 cm untuk batas jahitan dan lumangi sudut-sudutnya untuk menandai di kain. Langkah 2. Potong kain katun dengan pola 1 sebanyak 38 potong. Potong kain lurik dengan pola 2 sebanyak 9 potong dengan warna yang lebih cerah dari pola 1 atau warna-warni. Setelah dipotong, langkah 3. Lipat dua kotak satu menjadi segitiga. Press atau tekan dengan setrika sehingga rapi. Langkah 4. Setiap kotak ini terdiri dari 3 kain. Kain 1 alas, kain 2 segitiga 1, dan kain ketiga adalah segitiga 2 diletakkan berlawanan sehingga lipatan membentuk diagonal. Lalu dijahit keliling di garis jahitan. Langkah kelima, gabungkan semua kotak dengan garis berhadapan membentuk ketupat. Langkah keenam,
Letakkan kotak kedua yaitu kain lurik di atas, gabungkan kotak satu tadi. Untuk segitiga yang berada di bagian pinggir adalah potongan 1/2 dari kotak serta sudut-sudutnya adalah segitiga potong 1/4 dari kotak. Langkah ketujuh, gulung kain putih yaitu bagian diagonal kain putih dari kotak ke-1 ke arah dalam atau ke arah kain lurik dan diberi pentul. Langkah ke-8, jahit gulungan tadi di pinggirnya hingga rapi dan setelah dijahit. Langkah ke-9, potong kain untuk bagian belakang bantal 30 cm dikali 42 cm sebanyak 2 potong. Lipat 2 cm sebanyak 2 kali di salah satu sisi panjangnya di kedua potong kain tersebut. Langkah 10, potong dakron lembaran 42 cm dikali 42 cm. Letakkan kain pertama yang bermotif menghadap ke atas. Kemudian lapisan kedua dakron dan paling atas adalah bagian belakangnya bantal, kemudian jahit kelilingnya. Langkah 11, setelah dijahit rapikan kain dan dakron yang lebih di sekelilingnya. Potong tiap sudut jangan mengenai jahitan. Balik kain sehingga dakron lembaran berada di dalam. Dorong sudut-sudut bantal dari dalam dengan ujung gunting sehingga rapi dan nampak kotak. Langkah ke-12, langkah terakhir isi dengan bantal sofa. Selamat mencoba. Sekian dan terima kasih. God bless you.